Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Novian Hadi MKom, salah satu dosen tetap di program studi informatika Fakultas Ilmu Pendidikan dan Ekonomi Universitas Hafsawati Pesantren Zainul Hasan, Genggong, Probolinggo. Sebelum berhome-base di prodi informatika, saya berhome-base di prodi bisnis digital di bawah naungan fakultas yang sama. Pendidikan terakhir saya adalah S2 Teknik Informatika di Universitas Dian Nuswantoro, Semarang. Jabatan fungsional saya saat ini yaitu lektor. Pada sesi kali ini, izinkan saya untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan bobot 3 SKS. Untuk mata kuliah ini terdapat 2 tim teaching, yaitu saya sendiri dan 1 orang dosen lainnya, yaitu Muhammad Fadil MKom. Deskripsi mata kuliah pengantar teknologi informasi merupakan mata kuliah dasar yang dirancang untuk memberikan landasan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai konsep, perkembangan, dan pemanfaatan teknologi informasi di berbagai bidang kehidupan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang peran teknologi informasi sebagai fondasi dalam mempelajari ilmu pada jenjang berikutnya. Materi yang akan dipelajari mencakup sejarah dan perkembangan teknologi informasi, konsep dasar sistem komputer, perangkat keras, perangkat lunak, organisasi dan arsitektur komputer, sistem operasi, basis data, multimedia, jaringan komputer, internet, komunikasi data, serta aspek hukum dan etika penggunaan teknologi informasi, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, mahasiswa juga akan diperkenalkan dengan berbagai teknologi terkini, yaitu seperti Artificial Intelligence, Virtual Reality, aplikasi mobile, Internet of Things, Cloud Computing, dan Big Data. Mata kuliah ini juga membahas tren perkembangan teknologi informasi, pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, serta penerapannya untuk mendukung transformasi digital di dunia bisnis, organisasi, dan masyarakat. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar teknologi informasi, mengenali berbagai komponen penyusun sistem komputer, serta memiliki wawasan mengenai perkembangan teknologi digital yang menjadi fondasi dalam menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0. Proses penilaian pada mata kuliah ini dilakukan secara berkelanjutan. Aspek yang akan dinilai meliputi kehadiran dan partisipasi aktif selama perkuliahan, penyelesaian tugas individu maupun kelompok, hasil kuis, presentasi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Selain aspek pengetahuan, penilaian juga memperhatikan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, serta sikap profesional mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran. Saya berharap melalui mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai teknologi informasi, tetapi juga mampu membangun pola pikir yang kritis, adaptif, kreatif, dan siap menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat. Demikian penjelasan mengenai gambaran umum mata kuliah pengantar teknologi informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai perkuliahan, mari kita membaca doa tawasul untuk guru kita yang nanti akan dipimpin oleh Mas Zaki.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Inni as'aluka inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin Nabiyyir rahmah nabiyir rahmah Muhammad ya Muhammad Rasulullah Rasulullah inni tawajjahtu ila rabbi ila rabbi fi hajati wa Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika Berdoa selesai. Alhamdulillah kita sudah melakukan doa tawassul. Untuk sebelum memasuki perkuliahan, saya akan mengabsen untuk kebutuhan absensi. Yang pertama Abdul Rozaki, kemudian yang kedua Ahmad Farel Alfidani, Alinda Warga, Alurian Sardi Firmansyah, Aniatul Sofia, Daniel Mustafa, Intan Nuraini, dan Zakaria Yahya, Muhammad Nasidul Islam, Muhammad Rizky Ridho, Muhammad Abdul Qadir Lajarani, Siti Nurjana, Sofi Kirmawati, Widatul Jana. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan pengantar teknologi informasi. Nah, jadi terkait dengan pengantar teknologi informasi ini banyak beberapa aspek yang perlu kita perhatikan, dari segi penggunanya, kemudian dari segi keamanannya, kemudian dari segi perangkat kerasnya, kemudian dari segi perangkat lunaknya. Nah, jadi konsep teknologi informasi itu sangat luas sekali ya. Dan kita ketahui bahwasannya teknologi informasi itu akan bisa berjalan kalau dari semua aspek ini terpenuhi. Nah, jadi contoh ketika kita ingin mengolah sistem informasi atau teknologi informasi, kita pasti membutuhkan sebuah data dan informasi. Nah, lalu data dan informasi ini diolahnya menggunakan apa? Pasti kita membutuhkan sebuah hardware atau perangkat keras dalam proses pengolahan data informasi. Nah, selanjutnya setelah data informasi disahkan ke perangkat keras hardware-nya, mengolahnya menggunakan apa? Pasti kita proses pengolahannya menggunakan perangkat lunak. Nah, jadi perangkat lunak yang di sini yang kita contohkan bisa kita silakan menggunakan Office Word, kemudian menggunakan PDF dan yang lainnya. Nah, lalu setelah proses data itu diolah menjadi informasi, pastinya nanti akan disebarluaskan ke pengguna tersebut. Nah, ini adalah salah satu konsep dari teknologi informasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan perkembangan sejarah perkembangan komputer. Yang kita ketahui adalah untuk komputer itu dari generasi-generasi itu pasti memiliki perubahan yang signifikan. Jadi komputer di generasi pertama itu kurang lebih ada di tahun 1940-an. Nah, jadi simulasi dari komputer keluaran pertama kurang lebih seperti ini. Jadi dia sangat besar. Jadi kita istilahkan tabung hampa ukurannya raksasa. Dan
kemudian dari konsumsi dayanya juga sangat tinggi sekali. Nah selanjutnya di generasi kedua ini berada di tahun 1950-an. Nah jadi ini generasi yang sudah menggunakan transistor dalam sistemnya, kemudian dia lebih kecil dan lebih handal. Lalu sesuai dengan perkembangan zaman di generasi ketiga di tahun 1960-an ini sudah menggunakan sirkuit terpadu atau menggunakan IC. Jadi sudah ada komputer unik. Nah ini adalah cikal bakal terjadinya revolusi besar di dalam teknologi informasi yaitu dalam komputer. Nah selanjutnya di generasi keempat ini kurang lebih di tahun 1970-an. Nah jadi sistemnya sudah menggunakan mikroprosesor. Jadi komputer pribadi, PC dan mobile. Dan kemungkinan di generasi kelima atau masa depan ini sudah menggunakan kecerdasan buatan. Yang kita ketahui bahwa perkembangan zaman yang sekarang ini banyak juga laptop-laptop atau komputer yang sudah mengadopsi kecerdasan buatan atau AI dalam sistem operasi. Nah, ini tidak untuk kemungkinan bahwasanya di masa yang akan mendatang kita sudah menggunakan atau menerapkan teknologi AI di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Biasanya kalau di teknologi itu perangkat keras kita istilahkan sebagai hardware dan perangkat lunak kita istilahkan sebagai software. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh. Ada beberapa komponen yang ada di dalam komputer. Nah, jadi untuk perangkat keras itu bisa kita istilahkan bahwasanya perangkat keras ini adalah perangkat yang bisa kita lihat atau bisa kita sentuh atau bisa kita raba. Nah di sini ada salah satu contohnya seperti keyboard, kemudian printer, kemudian mouse dan yang lainnya. Nah sedangkan kalau perangkat lunak itu adalah perangkat yang tidak bisa kita sentuh. Nah contohnya apa? Dalam teknologi informasi kalau perangkat lunak itu seperti Office Word, kemudian seperti sistem operasi, Windows dan yang lainnya. Nah, jadi di sini kita bisa membedakan ya antara perangkat lunak dan perangkat kerasnya. Nah, baik, materi selanjutnya adalah kita akan belajar terkait dengan sistem operasi. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya ada perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, kita akan lebih spesifik lagi ke sistem operasinya. Yang kita ketahui bahwa sistem operasi itu ada banyak ya yang sudah beredar di masyarakat. Nah, salah satu yang paling terkenal atau paling dominan itu biasanya kalau kita menggunakan sistem operasi Windows. Nah, Windows itu juga dari generasi-generasi itu banyak sekali upgrade-nya. Setelah itu ada Windows XP, ada Windows 7, Windows 8, kemudian Windows 10, bahkan yang sekarang yang terbaru adalah Windows 11. Nah, selain Windows, ini ada yang namanya Mac OS. Jadi ini adalah khusus yang dikembangkan oleh MacBook. Jadi Mac ini bisa digunakan dalam device atau dalam komputer MacBook. Nah selanjutnya ada Linux. Nah Linux ini sifatnya open source ya. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan Windows tadi itu adalah sistem operasi yang berbayar. Jadi kalau kita ingin menggunakan Windows kita bisa membayar atau membeli lisensinya untuk bisa digunakan di laptop kita. Nah kalau Linux ini adalah dia sifatnya open source, jadi dia bisa digunakan secara gratis. Jadi untuk tipe Linux ini juga sangat banyak sekali. Ada Linux Mint, kemudian ada Debian, kemudian ada Ubuntu dan yang lainnya. Nah jadi tergantung dari selera kalian ini menggunakan Windows, Linux atau macOS. Nah tentunya software yang nanti akan digunakan itu juga pasti akan berbeda antara software yang ada di Windows dengan software yang ada di Linux maupun macOS. Karena apa? Karena memang dalam segi pembuatannya dia disusun khusus. Misalkan dia kira-kira sistem operasinya apa. Nah makanya ketika kita ingin mendownload aplikasi atau ingin mendownload software tertentu, biasanya di situ diterterakan kira-kira ingin mendownload aplikasi itu dalam sistem operasi apa. Jadi biasanya ada pilihannya baik itu Windows, macOS atau Linux. Nah jadi nanti kita akan sesuaikan. Nah misalkan ada yang bertanya apakah nanti aplikasi yang sudah kita download di misalkan Windows apakah itu bisa dijalankan di Linux? Nah tentu jawabannya tidak bisa. Karena apa? Karena sistem operasi yang dibuat adalah berbeda. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah terkait dengan sistem
operasi. Kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan perangkat berat dan perangkat lunak, sekarang kita lebih spesifik juga terkait dengan sistem operasinya. Nah, cara kerjanya sama ya. Jadi untuk sistem operasi itu bisa bekerja karena ada keterkaitan antara komponen-komponen dari sistem perangkat berat dan sistem perangkat lunaknya. Nah, jadi kalau kita istilahkan perangkat keras itu yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwasanya perangkat keras itu adalah perangkat-perangkat yang bisa kita sentuh atau kita lihat. Nah, kemudian kalau yang perangkat lunak itu adalah perangkat yang tidak bisa kita sentuh. Nah, ini ada saling keterkaitan. Nah, jadi apa fungsi dari hal-hal tersebut? Jadi misalkan ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah manajemen prosesnya. Ya, jadi kalau yang kita ketahui bahwasanya manajemen proses itu juga dilakukan oleh CPU-nya. Jadi sebuah kotak dari komputer tersebut, kemudian ada manajemen memorinya untuk proses distribusi datanya. Kemudian ada manajemen filenya, kemudian ada manajemen perangkat input outputnya. Nah, biasanya kalau manajemen file ini berkaitan dengan hard disk atau penyimpanan. Cuman yang kalau yang baru sekarang ini adalah sudah berkaitan tidak menggunakan hard disk lagi ya, tapi menggunakan SSD atau NVMe. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah terkait dengan jaringan komputer dan internet. Nah, yang kita ketahui bahwasanya jaringan internet itu sudah sangat menyebar luas baik di desa maupun di pelosok-pelosok desa. Jadi sekarang itu koneksi internet itu sudah bisa kita akses dari mana saja. Ini yang menyebabkan bahwasanya teknologi itu sangat berkembang pesat sekali di zaman yang sekarang. Bahkan sekarang tidak lama sebelumnya itu dari perusahaan XPS punya lokasi itu dia sudah berhasil menciptakan Starlink. Jadi Starlink itu kalau kita gunakan meskipun di tengah gunung itu sangat bisa sekali digunakan. Karena apa? Untuk sistemnya itu sudah langsung terkoneksi ke satelit yang dimiliki oleh Starlink. Media apa yang dipakai? Nah, biasanya kalau untuk akses internet ini kita bisa menggunakan WiFi atau akses melalui sinyal, atau kita bisa menggunakan sebuah kabel. Nah, kabel itu kalau dulu itu kita masih menggunakan kabel LAN. Nah, kalau yang sekarang ini sudah lebih canggih lagi, biasanya sudah menggunakan fiber optic. Jadi ada perangkat pengguna yaitu PC, kemudian ada smartphone, tablet dan yang lainnya. Kemudian ada perangkat keras, jadi ada router, switch, modem dan sebagainya. Nah, jadi ini ada beberapa komponen yang bisa kita gunakan agar kita bisa terhubung satu sama lain baik di dalam lokal area maupun di dalam area yang lebih luas lagi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan jaringan komputer. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan keamanan sistem informasinya. Nah, ancaman keamanan ini ada beberapa ancaman yang biasa terjadi di internet. Ada ransomware, ada virus, ada malware, kemudian ada phishing atau email. Nah, biasanya yang paling banyak ini terjadi sekarang itu adalah phishing tadi. Jadi phishing itu bisa dilakukan dalam beberapa metode. Ada yang bisa mengirimkan melalui link, kemudian ada yang biasa mengirimkan melalui aplikasi APK dan yang lainnya. Jadi kita harus benar-benar bisa memilah mana yang harus kita lakukan. Jangan sampai nanti ketika kita mengklik alamat-alamat tertentu yang tidak jelas atau menginstal aplikasi yang di situ ada semacam virus dan lainnya, akhirnya HP atau lembaga elektronik kita yang terhubung baik itu menggunakan email dan pribadi yang penting bisa dibobol. Nah, terlepas dari ancaman keamanan, pastinya ada strategi pertahanannya. Kira-kira apa strategi pertahanannya? Jadi kita bisa menggunakan MFA, jadi password kuat izin akses. Nah, biasanya itu kita menggunakan keamanan perjalanan. Kemudian kita biasanya juga menggunakan autentifikasi dua faktor atau authentication. Jadi biasanya kalau kita memiliki sosial media misalkan Facebook, nah ketika kita sudah memasukkan user sama password, itu biasanya kan kita harus memasukkan autentifikasinya dulu ya. Jadi bisa menggunakan nomor handphone atau menggunakan email. Agar apa? Agar nanti kita bisa mengakses
akun Facebook kita. Akan tetapi kalau kita tidak mengaktifkan keamanan berlapis tersebut, pastinya nanti misalkan ada hacker atau pengguna yang tidak masuk ke Facebook kita, pasti langsung saja masuk tanpa ada autentikasi. Ini sangat merugikan sekali. Oke, materi selanjutnya yang kita bahas yang kedua adalah artificial intelligence. Nah, jadi terkait dengan artificial intelligence ini, produk-produk banyak sekali sekarang sudah menggunakan AI dalam proses penggunaannya. Nah, kalau dalam segi pembelajaran mesin atau machine learningnya, biasa kita sebutkan dia sebagai decision tree atau dan klasifikasi data. Kemudian kalau pembelajaran di dalamnya kita bisa menggunakan neural network, kemudian kita menggunakan computer identifikasi objek. Nah, selanjutnya kalau yang di bahasa alami NLP, kita biasanya menggunakan pemrosesan bahasa alami sama language expression. Kalau divisi komputer atau computer vision, biasanya kita gunakan untuk mendeteksi objek-objek atau wajah dan lainnya. Nah, jadi sekarang itu AI itu sudah kita bisa gunakan dalam segala aspek, baik itu dalam segi pekerjaan, kuliahan, kemudian dalam segi rumah sakit dan lainnya. Jadi AI itu sudah bisa diterapkan dalam berbagai sektor pekerjaan bahkan kehidupan. Nah, selanjutnya kita ada transformasi digital. Nah, tentunya kita harus memahami bahwa teknologi itu berkembang sangat cepat sekali. Dan dulu kita lakukan menggunakan cara-cara manual, sekarang kita sudah melakukan dengan cara-cara teknologi yang berbasis informasi. Jadi dulu kalau kita ingin melakukan rekap data misalkan, itu dulu kita harus tulis di buku, kemudian harus mencari data-data yang direkam, kemudian kita analisis dan lainnya. Nah, sekarang kita sudah menggunakan yang namanya file, jadi kita sudah bisa mencari ratusan bahkan ribuan data sekaligus. Kalau yang kita menggunakan cara manual, kita sudah menggunakan cara digital sekarang. Kemudian untuk analisis data, kalau kita dulu harus menganalisis data satu persatu menggunakan cara manual. Nah, sekarang kita sudah bisa menggunakan teknologi-teknologi yang disediakan. Jadi kita bisa menggunakan AI dan yang lainnya dalam proses penelitian. Nah, tentunya semua teknologi ini bersifat baik tergantung dari penggunanya. Jadi makanya teknologi itu tergantung dari sisi penggunanya, apakah teknologi digunakan untuk hal positif atau hal negatif. Nah, tentunya ada beberapa aspek yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah efisiensi dari durasi lama yang kita butuhkan untuk melakukan proses yang menggunakan cara manual, tapi dengan zona digital atau teknologi informasi pasti dari segi waktunya akan sangat berkurang. Kemudian dalam kolaborasi tim juga sangat bagus, kemudian dari inovasi bisnisnya juga sangat bagus. Pengalaman pelanggan, keamanan data juga pasti akan terus dibutuhkan. Makanya zona digital atau teknologi informasi ini yang sudah berkembang sekarang ini kita harus pelajari baik-baik, kita harus manfaatkan dalam hal-hal segi positifnya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kita akan membahas terkait dengan etika profesi dan dampak sosialnya. Nah, tentunya dalam penggunaan teknologi informasi seperti yang sudah saya jelaskan, bahwasanya etika itu sangat penting dalam proses penggunaan teknologi informasi. Jangan sampai nanti informasi-informasi yang beredar itu kita salah artikan. Dalam artian banyak ya sekarang informasi hoax yang sudah beredar, yang sebenarnya informasi tidak seperti itu, tapi dengan teknologi informasi tidak salah digunakan. Dan sekarang juga banyak sekali video-video yang di-generate menggunakan AI. Jadi yang sebenarnya video itu tidak ada, tapi bisa dibuat menggunakan AI. Nah, itu kita harus sangat hati-hati dalam proses meningkat dan penggunaan aplikasi. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin ada pertanyaan yang mungkin bisa kita diskusikan, teman-teman. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan.
Di sini saya mau bertanya tentang perbedaan sistem operasi dengan perangkat lunak aplikasi ya Bapak. Di sini saya itu agak bingung tentang perbedaan sistem operasi seperti Windows atau Android itu dengan aplikasi biasa seperti Instagram atau Microsoft Word gitu. Bukannya keduanya itu sama-sama perangkat software? Terima kasih mungkin penjelasannya. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi teman kita bertanya apa perbedaan antara sistem operasi dan perangkat lunak. Nah, jadi kalau bisa kita asumsikan seperti ini. Jadi kalau sistem operasi atau OS itu biasanya kita gunakan untuk menghidupkan sebuah komputer atau sebuah laptop. Nah, sedangkan untuk perangkat lunak seperti Facebook, kemudian Instagram dan lainnya itu adalah aplikasi perangkat lunak sebagai pendukung saja. Jadi kalau kita bisa istilahkan seperti ini, jadi misalkan sistem operasi itu adalah sebuah restoran. Jadi misalkan di dalam restoran itu ada sebuah manajer. Nah, jadi kalau perangkat lunak seperti aplikasi Facebook, kemudian aplikasi Instagram itu bisa kita asumsikan sebagai kokinya. Nah, jadi koki itu nggak bisa masuk tanpa manajer itu membukakan pintu. Jadi kita bisa istilahkan seperti itu. Jadi aplikasi-aplikasi pendukung tadi seperti Instagram, Facebook dan yang lainnya itu bisa diinstal apabila sistem operasinya sudah ada. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lainnya? Izin mau bertanya Bapak. Ya, silakan. Seperti yang telah Bapak tadi sampaikan tentang autentikasi 2 faktor. Kenapa sekarang hampir semua akun sosial media, email atau bank itu memaksa kita untuk memakai autentikasi 2 faktor atau menyuruh kita untuk mengganti password. Nah, memangnya data kita segampang itu untuk diretas? Mohon arahannya, Pak. Baik, pertanyaan saya bagus. Jadi teman kita bertanya, kenapa kita harus mengaktifkan autentifikasi juga kedua faktornya? Apakah memang hacker itu sehebat itu untuk membuat sebuah aplikasi, atau apakah sistem keamanan sudah sangat gampang untuk dibobol? Ini pertanyaan saya yang bagus. Jadi sebenarnya sistem autentifikasi 2 faktor itu kita gunakan sebagai pengamanan berlapis. Jadi digunakan sebagai salah satu saran agar kita bisa mengamankan akun-akun kita secara berlapis seperti itu. Jadi misalkan seperti ini, biasanya hacker itu kan akan mencari user sama password kita untuk masuk ke sebuah aplikasi. Jadi misalkan saya asumsikan bahwasannya Anda memiliki sebuah akun Facebook. Nah, biasanya akun Facebook itu kan untuk masuk ke akun Facebook kita harus memasukkan username sama passwordnya. Nah, apabila seorang hacker mengetahui user password kita, jadi dia bisa saja masuk menggunakan user sama password di lain device. Jadi kalau kita tidak mengaktifkan autentifikasinya itu, jadi kita tidak tahu bahwasanya ada orang yang mengakses akun kita. Akan tetapi kalau kita mengaktifkan autentifikasinya itu, jadi biasanya ketika kita sudah memasukkan username sama password, kita biasanya diminta untuk memasukkan sebuah PIN, di mana PIN tersebut nanti akan dikirim ke nomor telepon kita atau ke email kita. Untuk apa? Itu adalah untuk mengaktifkan keamanan berlapisnya. Nah, jadi dengan demikian meskipun hacker itu mengetahui user password kita, tapi karena kita sudah mengaktifkan autentifikasi 2 langkahnya, akhirnya hacker itu tidak bisa masuk ke Facebook, akun Facebook kita. Karena apa? Karena masih ada pengamanan berlapisnya. Jadi harus menggunakan PIN lagi untuk masuk ke akun kita. Jadi kurang lebih seperti itu. Makanya untuk autentikasi 2 faktornya itu memang benar-benar salah satu pengamanan yang perlu kita aktifkan, bukan hanya di Facebook ya. Jadi sekarang itu di akun bank-bank misalkan menggunakan bank mobile dan lainnya itu pasti menggunakan autentikasi 2 faktornya. Jadi untuk apa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, jika sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akhiri perkuliahan pengantar teknologi informasi untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.